Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Apa kabar nih? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin langsung saja ya, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh Kaloka. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita mulai berdoa menurut kepercayaan keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Kalau Ibu panggil, jawab ya. Yang pertama, Dewi Nur Hakiki Kaloka Negari. Hadir, Bu. Reska Oktara. Hadir, Bu. Yang kemudian, Fadil Aryatul. Mungkin gangguan sinyal, Bu. Oh ya, baik. Baiklah, mungkin langsung saja ke pembelajaran ya. Ada yang masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu apa? Maaf, Bu. Minggu lalu saya tidak masuk, jadi tidak tahu, Bu. Oh, oke, Kak. Mungkin Ibu kasih tahu ya, pembelajaran kita minggu lalu adalah mengenai disintegrasi bangsa. Nah, kita mengulang sedikit ke pelajaran minggu lalu ya. Ada yang tahu tidak apa saja contoh disintegrasi bangsa itu? Tidak tahu, Bu. Ibu ulangi ya, ada yang tahu tidak mengenai contoh dari disintegrasi bangsa? Yang tahu silakan raise hand dan langsung berbicara. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Reska. Contoh dari ancaman disintegrasi bangsa itu, yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI di Madiun. Yang kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang ketiga, pemberontakan Andi Aziz. Yang keempat, pemberontakan PRRI dan Persmesta. Dan yang terakhir, G30 SPKI, Bu. Ya, benar sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk Reska. Nah, kan yang tiganya itu sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai yang terakhir itu, yaitu pemberontakan G30 SPKI. Next. Nah, sebelumnya Ibu jelasin dulu latar belakang gerakan G30 SPKI tersebut. Gerakan ini dilatar belakangi dan didominasi oleh ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni pada tahun 1959 sampai 1965. Di bawah kekuasaan Presiden Soekarno, hal lain yang menyebabkan munculnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan antara TNI dan PKI. Pertentangan ini kemudian memunculkan gesekan dan munculnya desas-desus kesehatan Presiden Soekarno yang juga ikut turun, yang menjadi latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Next.
PKI itu bertujuan untuk menghancurkan NKRI, menyingkirkan TNI AD, dan mengubah ideologi. Next. Nah, kemudian ada tokoh yang terlibat J30 SPKI. Yang pertama yaitu ada Dipa Nusantara Aidit yang bertindak sebagai Ketua Umum PKI. Kemudian ada Letkol Untung sebagai pimpinan Cakrabirawa. Kemudian yang terakhir ada Syam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Khusus PKI. Next. Banyak korban, seperti yang kita lihat pada slide tersebut. Nah, coba sebutkan, ada yang tahu tidak itu siapa saja? Yang tahu silakan raise hand. Nanti akan Ibu kasih nilai tambahan. Ya, silakan. Yang pertama, kalau ini Jenderal Ahmad Yani, Bu. Ya, benar sekali. Kemudian Mayor Jenderal Majen R. Suprapto. Yang ini. Ya, benar. Lanjut. Yang ini Majen S. Parman. Kemudian Majen MT Haryono. Lalu Brigjen DJ Panjaitan. Yang ini Brigjen Sutoyo Siswodiharjo. Dan yang terakhir Letu Pierre Andrean Tendean. Ya, benar sekali ya kalau Kak dapat nilai tambahan dari Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, kemudian korban lainnya itu ada anak dari Jenderal AH Nasution. Ada yang tahu tidak siapa nama anaknya tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu boleh raise hand ya. Izin menjawab, Bu. Nah, silakan Reska. Ade Irma Suryani, Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Reska. Nah, kemudian Kemudian adapun kronologi singkat dari kejadian G30 PKI tersebut. Yang pertama, peristiwa G30
PKI terjadi selama 2 hari 1 malam, yakni mulai dari 30 September sampai dengan 1 Oktober tahun 1965. Kemudian pada tanggal 30 September tahun 1965, kegiatan koordinasi dan persiapan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Oktober, dini hari, kegiatan pelaksanaan penculikan dan pembunuhan. Kemudian berikut kronologi singkat awal pemberontakan G30S PKI. Slide selanjutnya. Yang pertama, yakni gerakan 30S PKI ini berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Batalion Resimen Cakrabirawal. Yang kedua, Letkol Untung memimpin gerakan G30S PKI. Kemudian yang ketiga, Letkol Untung menunjuk Letu Dul Arif menjadi ketua pelaksana penculikan. Yang keempat, pasukan bergerak mulai pukul 3 dini hari. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen Raden Suprapto, Maijen Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan 1 perwira, yakni Letu Pierre Tendean. Keseluruhannya dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Kemudian selanjutnya yakni 1 jenderal selamat dalam penculikan, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution. Namun, putrinya menjadi korban, yakni Ade Irma Suryani, serta ajudannya, Letu Pierre Tendean. Yang selanjutnya, korban lain adalah Brigadir Polisi K.S. Tubun, wafat ketika mengawal rumah Dr. J. Leimena. Selanjutnya, gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. Kemudian yang terakhir, setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi Angkatan Darat, PKI menguasai gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekrit yang diberi nama Dekrit nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Nah, anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, Ibu kasih tugas, coba cari tentang mengenai penumpasan G30S PKI ya. Minggu depan akan presentasi sejarah bergiliran. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan lupa ya tugasnya minggu depan. Baik, Bu.